Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua ya? Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harap di masa pandemi seperti ini kalian tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Kalaupun ada kepentingan yang sangat mendesak dan sangat penting untuk keluar rumah, silahkan jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, hand sanitizer, dan hindari berkerumun ya, karena kita nggak tahu virus corona atau COVID itu menular. Kita nggak tahu orang mana yang tertular kayak gitu ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kelas 11 ya pada hari ini, yaitu membahas tentang HIV AIDS. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu diharapkan kalian dapat mengetahui, memahami tentang pengertian HIV AIDS. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan tentang bahaya, cara penularan, dan cara mencegah dari HIV AIDS. Kayak gitu ya anak-anak. Oke, lanjut saja, kita langsung ke materi tentang HIV AIDS. Oke, AIDS itu apa anak-anak? AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus. HIV itu apa? HIV adalah virus atau zat renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya HIV terdapat di mana, Bu? Oke, HIV itu terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi, seperti di dalam darah, kemudian ada di air mani ataupun cairan vagina ya. Oke, selanjutnya yaitu ke bahaya HIV AIDS. Bu, bahaya HIV AIDS itu apa sih? Oke, yang pertama, bahaya HIV AIDS yang pertama yaitu AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular. Jadi mudah menular dan sangat mematikan ya. Kemudian bahaya HIV AIDS yang kedua yaitu menyebabkan kematian kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu HIV, karena orang yang terserang HIV AIDS akan mudah terserang penyakit komplikasi lainnya seperti jantung, kemudian paru-paru, sistem pernapasan, dan lainnya ya. Oke, selanjutnya yaitu cara penularan HIV AIDS itu bagaimana, Bu? Oke, untuk cara penularan HIV AIDS yang pertama yaitu melalui hubungan seks dengan seorang yang mengidap HIV AIDS. Hubungan seks ini bisa berupa homoseksual maupun heteroseksual ya. Kemudian yang kedua itu melalui alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti tindik, tato, akupuntur yang tercemar HIV AIDS ya. Kemudian yang ketiga itu ibu hamil yang mengidap HIV AIDS kepada bayi yang dikandungnya. Kemudian HIV AIDS juga dapat menular melalui transfusi darah, di mana ketika seseorang yang terkena HIV AIDS itu mendonorkan darah ke orang yang sehat, maka orang yang sehat yang menerima darah dari HIV AIDS akan terkena atau terserang ataupun tertular HIV AIDS dari orang pendonor yang terkena AIDS tersebut ya. Bu, mau tanya, HIV AIDS itu menular nggak sih kalau melalui berjabat tangan? Oke, untuk HIV AIDS itu tidak menular melalui jabat tangan, juga tidak menular ketika kita tuh bersenggolan dengan orang yang terserang HIV AIDS. Kemudian kita juga tidak akan terserang atau tertular ketika penderita HIV AIDS bersin ataupun batuk ya. Kemudian, Bu, HIV AIDS menular nggak kalau kita tuh berenang bareng orang yang terserang HIV AIDS? Tidak. Kemudian menggunakan WC bersama juga tidak menyebabkan tertular ya. Kemudian tinggal serumah dengan orang yang terkena HIV AIDS juga tidak menyebabkan kita terserang atau tertular HIV AIDS. Oke, selanjutnya yaitu tentang perilaku atau seorang yang berisiko tinggi terkena HIV AIDS.
Oke, untuk orang yang berisiko tinggi terkena HIV/AIDS itu siapa saja, Bu? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama itu wanita dan laki-laki yang sering bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kedua, wanita dan pria asusila, pria tunasusila ya, serta pelanggan mereka. Mohon maaf, yang disebut PSK ya, pekerja seks komersil ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan seks melalui anal atau dubur ya. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencegah HIV/AIDS. Oke, yang pertama itu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, abstinence, atau hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah saja ya. Kemudian yang kedua, bila telah menikah hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, tidak berganti-ganti pasangan ya, yaitu suami atau istri sendiri. Kemudian yang ketiga, bila salah satu pasangan terinfeksi HIV/AIDS, maka dalam melakukan hubungan seks yaitu harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Kemudian yang keempat itu mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus dalam hubungan seks di luar nikah ya tentunya. Oke, pertebal iman kita sehingga kita tidak terjerumus, tidak tidak terjerumus pada hal-hal yang membuat kita tuh tersesat kayak gitu ya. Oke, selanjutnya cara pencegahan lainnya yaitu jangan menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Kemudian lakukan transfusi darah dengan orang yang normal. Jangan menggunakan transfusi darah sebelum kita mengetahui apakah itu orang yang mentransfer darah atau mentransfusi darah ke kita itu benar-benar orang yang tidak terinfeksi HIV/AIDS ya. Oke, untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu tentang HIV/AIDS ya, dimana HIV/AIDS itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus HIV, di mana menyerang pada sistem kekebalan tubuh ya. Kemudian bahayanya apa? Tadi sudah Ibu jelaskan, bahayanya itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang merupakan penyakit menular. Kemudian dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang selanjutnya dapat menyebabkan komplikasi penyakit lainnya seperti jantung, paru-paru, kemudian sistem pernafasan, kanker, dan lainnya ya. Oke, selanjutnya cara penularannya bagaimana sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu cara penularannya bisa melalui jarum suntik bergantian, menggunakan jarum suntik bergantian ya. Kemudian bisa melalui transfusi darah, di mana orang yang mentransfer darah itu yang sudah terkena HIV, kemudian bergonta-ganti pasangan. Kemudian oke, kesimpulan selanjutnya yaitu cara mencegah. Bagaimana cara mencegah? Yang pertama, jangan menggunakan jarum suntik bergantian ya. Kemudian yang selanjutnya jangan bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang selanjutnya tentunya sex education ya, pembelajaran tentang itu, tentang sex education. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika transfusi darah kita harus mengetahui orang yang tak bertransfusi darah itu mentransfer darah itu merupakan orang yang sehat dan tidak terserang penyakit. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini gue rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.